Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah ya, pada maghrib hari ini Allah masih mengizinkan kita bisa bertemu untuk melanjutkan ngaji kitab At-Tauhid ya, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab baru, yaitu bab yang ke-60, bab majaa fi munkiri al-qadar ya, yang membahas tentang orang yang mengingkari takdir ya, fi munkiri al-qadar. Nah, dalam bab ini ada beberapa dalil ya disebutkan, dan semuanya dari hadis Nabi SAW atau dari asharus sahabah ya. Nah, apa itu takdir Bapak Ibu? Takdir itu ya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan takdir atau qadar ya, qada qadar takdir. Nah, dalam hadis Jibril waktu Rasul ditanya, "Mal iman?" Apa itu iman? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadrihi syarrihi khairihi wa syarrihi. Itu. Kadang disebut qada qadar ya, kadang-kadang qada qadar atau disebut takdir ya. Nah, jadi takdir atau qadar menurut penjelasan sebagian ulama adalah sirrullah, rahasia Allah. Sirrun maktumun la ya'lamuhu illallah. Nah, au man syaa min khalqihi. Rahasia Allah yang tertutup ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah atau makhluknya yang Allah kehendaki. Ada ya. Misalnya rasulnya itu ada. Ya, misalnya ketika ada nabi mau meninggal, itu didatangi oleh malaikat bahwa dia akan mati. Nah, itu kan Allah kehendaki bahwa si nabi tersebut dikasih tahu kematiannya akan datang. Bahkan ada dialog kan antara seorang nabi ya dengan malaikat maut. Seperti nabi apa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya kan, ketika akan meninggal itu didatangi dulu, ada dialog dulu gitu. Nah, itu ada yang tahu. Tapi pada umumnya makhluk tidak tahu. Jadi takdir itu rahasia Allah. Sawaun kana khairan aw syarran, sama saja apakah takdir itu baik atau buruk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, dalam masalah takdir ini setidaknya manusia terbagi menjadi 3 golongan ya. Yang pertama, mereka yang meyakini bahwa ya manusia ini semua telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan tidak ada ikhtiar, tidak ada kemampuan. Jadi semua Allah tentukan. Miskin, kaya, malas, semangat, bahagia, sengsara. Nah, itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sehingga kita itu tinggal ngikutin saja. Gak usah ada usaha apa-apa karena semua sudah ditentukan. Ya. Ngapain usaha keras-keras? Kalau Allah takdirkan kita miskin, tetap miskin. Cara berpikirnya begini ya. Nah, ini kaum apa namanya? Kaum Jabariyah. Ya. Jadi ada yang meyakini gitu. Udah hidup
ngalir aja karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mereka punya dalilnya apa? Dalam surah Az-Zumar ayat 62 Allah Ta'ala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Perbuatan kita semua Allah yang menciptakan. Nah, kata mereka, ini diantara dalilnya. Jadi ya, kita itu nggak bisa apa-apa. Jadi semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya pilihan. Ya, nggak punya pilihan. Udah ngikutin alurnya takdir saja. Nah, jadi nggak usah usaha, mungkin nggak usah belajar gitu ya. Kalau ditakdirkan pinter, nggak belajar bisa pinter. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi ada yang kontra dengan mereka, namanya kaum Qadariyah ya. Tadi Jabariyah. Maka orang Jabar itu mereka nggak kerja. Lah nggak kerja nanti malas kerja gitu. Kamu nggak kerja, nanti nggak dapat rezeki. Oh, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Ngapain kerja? Ini tentu cara pandang yang batil ya sekalian. Nah, sebaliknya yang kedua adalah mereka yang ya, berpandangan bahwa apapun yang terjadi ya pada diri kita itu hasil usaha kita. Tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau kaya ya usaha gitu. Kalau enggak usaha ya kita tidak akan kaya. Gitu. Nah, intinya mereka berpandangan bahwa kita mutlak ya merdeka, punya pilihan, ya terserah kita, ya Allah itu ya tidak ada ikut campur tangan, bahkan Allah nggak ngerti apa yang akan terjadi sebelum kejadiannya peristiwa terjadi. Mereka mengatakan, ya terutama yang Qadariyah yang gulat ya, mereka mengatakan, ya kata orang-orang Qadariyah mereka itu nafa ilmallahi bihi qabla wuku'ihi. Mereka menafikan ilmu Allah sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi Allah nggak ngerti. Itu. Nah, kemudian fa'aqlul abdi wa surbuhu wa naumuhu wa yaqzatuhu wa ta'atuhu wa maksiatuhu kullu hawaqi'atun bi ikhtiyarihi atam wa qudratihi atam wa laisa lillahi ta'ala fi dzalika masyiah. Ini orang Qadariyah ini. Pandangannya kata mereka, seorang hamba makan, minum, tidur, bangun, taat, maksiatnya semua terjadi bikhtiyarihi at-tam, karena pilihan sempurna dia. Wa qudratihi at-tamah, dan terjadi atas kekuasaan dia yang sempurna. Wa laisa lillahi ta'ala fi dzalika masyiah, dan Allah Ta'ala tidak punya kehendak. Itu semua terjadi atas pilihan seorang hamba. Bahkan tadi bal wala ilma lillahi qabla wuqu'ihi inda gulatihim. Bahkan Allah nggak ngerti itu. Ada suatu peristiwa kalau belum terjadi Allah nggak paham. Ya. Kecuali kalau sudah terjadi baru Allah paham. Ini menurut gulat ya, yang gulat itu ya udah melampaui batas ya kesesatannya. Ini kaum Qadariyah dan kaum Mu'tazilah. Nah, sementara kalau apakah ada dalil mereka? Ya ada juga. Ya. Jadi orang-orang yang berpandangan seperti tadi ya, sekalian, itu mereka punya dalil juga. Nah, kata mereka, di antara dalil ini ya, dalil orang-orang Qadariyah itu, bahwa manusia itu punya kemerdekaan yang sempurna. Apa di antaranya ya, yang mereka kutip misalnya, nah, mereka mengatakan, misalnya ada ayat yang berbunyi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Gitu. Jadi kalau barang siapa yang mau maka dia beriman, kalau dia mau maka dia kufur. Nah, itu di antara dalil ya yang digunakan oleh siapa? Orang-orang Qadariyah. Jadi manusia punya kehendak yang sempurna ya. Jadi Allah nggak cawe-cawe bahasa kitanya. Gitu ya. Nah, nggak ikut campur gitu ya. Nah, dalam ayat lain kata mereka, surah Fusilat ayat 46, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha." Jadi barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya,
barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukan akan kembali kepadanya. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Jadi kembali pada diri masing-masing. Itu dalil qadariyah. Nah, sementara yang ketiga yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Bapak sekalian, Jabariyah hanya melihat dari satu sisi, Qadariyah juga hanya melihat dari satu sisi. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat dari dua sisi. Ya. Sisi yang pertama betul bahwa seorang hamba oleh Allah diberikan kehendak. Oleh Allah Ta'ala diberikan pilihan. Nah, tetapi Allah tahu ya semua apa yang terjadi, dan apa yang terjadi itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihikmatihi, tentu dengan kebijaksanaannya ya. Tidak zalim Allah. Nah, makanya kan dalam surah apa itu? Ada ayat berbunyi surah Al-A'la apa ya? Yang ini apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah apa itu? Asamas apa ya? Asamas ya kayaknya ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha dan was samai dan seterusnya ya. Al-lail ya. Nah, terus ada ayat berbunyi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wan nafsi wa ma sawwaha itu ya. Wan nafsi wa ma sawwaha dan seterusnya itu tadi ya. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu juga dalil bahwa memang manusia itu diberikan kehendak oleh Allah Ta'ala ya, punya masyiah, juga punya iradah. Ada keinginan, ada kehendak. Makanya barang siapa yang membersihkan jiwanya maka dia beruntung, dan barang siapa yang mengotori jiwanya maka dia rugi ya. Waman khoba man waqad khoba man dassaha itu ya. Maka rugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, Bapak sekalian, ada tapi tidak lepas dari kehendak Allah Ta'ala ya. Dalam surah Al-Insan ayat 29-30 misalnya, Allah Ta'ala mengatakan begini, inna hadhihi tadhkirah ya, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Barang siapa yang faman syaa'a, barang siapa yang berkehendak, ittakhadha ila rabbih sabila, dia akan mengambil jalan untuk menuju Tuhannya. Tapi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Mereka itu, manusia itu, dia tidak bisa berkehendak kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Itu. Nah, jadi harus digabung ayat-ayat yang digunakan oleh kaum Qadariyah dan ayat-ayat yang digunakan oleh kaum Jabariyah. Nah, Bapak sekalian, itu sekilas muqaddimah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalil yang pertama disebutkan pada bab yang ke-60 ini adalah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, walladzi nafsu bani Umar biyadihi, demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada dalam genggaman tangannya. Maksudnya demi Allah. Lau kana li ahadihim mislu Uhudin zahaban, seandainya ya, salah seorang dari mereka, manusia maksudnya, dia punya emas sebesar gunung Uhud, summa anfaqahu fi sabilillahi, kemudian emas yang besar itu dia infakkan semua di jalan Allah Ta'ala, maqabilahullahu ta'ala minhu hatta yu'mina bil qadar, maka sedekah dia yang banyak itu, emas sebesar gunung itu, Uhud itu, enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai dia beriman kepada takdir. Nah, jadi kalau ada orang mengingkari takdir, maka semua amalnya tidak akan diterima, semua amalnya, sehebat apapun. Qabilahullahu ta'ala minhu hatta yu'mina bil qadar. Nah, lalu kemudian
Beliau berdalil dengan hadis Nabi ya sallallahu al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini hadis Jibril ya, riwayat Imam Muslim. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang mengingkari takdir, maka seluruh amalnya tidak akan diterima. Nah, itu. Jadi bahaya sekali ya kalau ada orang tidak percaya takdir. Bagaimana bentuk konkret orang yang tidak percaya takdir? Ada yang sengaja sadar dia menolak takdir, ada yang dia tidak sadar, tapi sebenarnya perbuatan dia menolak takdir. Gitu. Nah, contohnya ya, ketika dia kena musibah, lalu dia ya marah besar, dia mungkin putus asa, lalu dia gantung diri misalnya. Nah, ini orang atau nggak sampai gantung diri misalnya, dia marah-marah, lalu dia ya nggak terima dengan musibah yang dia hadapi itu. Tidak terima, pokoknya saya tidak terima. Nah, orang yang begitu itu, nah, dia tidak sadar bahwa sikap dia itu sesungguhnya menunjukkan penolakan dia, pengingkaran dia terhadap takdir, Bapak Ibu. Nah, kalau orang beriman dengan takdir, kena musibah sedahsyat apapun, tenang. Kalau orang beriman betul-betul sama takdir ya, mau kena musibah kecil besar dia akan tenang. Karena apa? Karena apa? Dia tahu persis gitu. Semua yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bahkan berapa lama Allah sudah tentukan takdir setiap makhluk? Ya, khamsuna alfasanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardo. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan takdir setiap makhluk ya. Setiap makhluk Allah sudah tentukan takdirnya. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi gitu. Jadi sudah ada ketentuannya. Nah, lalu apa faidah orang yang beriman terhadap takdir? Nah, kalau bahayanya tadi, semua amal kita kalau kita ingkari takdir tidak akan diterima. Sampai kita beriman kepada takdir. Kata Abdullah bin Umar. Nah, lalu apa? Ya, apa fadilah atau faidah orang yang betul-betul beriman kepada takdir? Nah, yang pertama faidahnya adalah apa? Annahu min tamami tauhid ar-rububiyah. Itu menunjukkan kesempurnaan tauhid rububiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Annahu min tamami tauhid ar-rububiyah. Kalau dia percaya takdir berarti sempurna tauhid rububiyah dia. Semua apa yang terjadi di atas muka bumi ini, baik terhadap alam raya ini maupun terhadap diri kita, itu Allah sudah tentukan. Ya udah, saya kena musibah, ya sudah. Ya, misalnya sampai kita terluka gitu ya. Ya udah, ini adalah ketetapan Allah Ta'ala. Nah, jadi tidak usah kita marah-marah, nggak terima dan seterusnya. Nah, ini Bapak sekalian ya, karena dia sadar, ya saya terluka. Bapak Ibu misalnya naik motor, pas berhenti lampu merah, di belakang ada orang naik motor berdua bawa linggis. Pas tajamnya itu dia maju duluan, karena ini kita seret, berdarah, sakit sekali. Misalnya, gimana tuh sikap kita? Ah, itu kan. Nih kalau nggak percaya takdir nih, marah-marah kita kejar, kita pukulin dia kan. Nah, padahal berdarah gitu. Nah, ini ya sekalian, kalau dia percaya takdir, maka dia akan ya memandang ini sebagai suatu ketentuan. Kan kita nggak sengaja juga kan? Apakah dia sengaja? Mungkin juga nggak sengaja kan? Dikiranya jarak antara linggis dia dengan kita aman gitu ya. Ternyata seret kena. Nah, itu pernah dulu kami ini ya, sampai sobek ya di lampu merah itu. Sakit sekali itu. Nah, takdir ini ketentuan Allah. Kita nggak sengaja, dia nggak sengaja. Nah, ini persaliannya. Marah-marahnya itu apa ya, sudah tidak takdir. Itu kan respon dia ketika kena musibah kan. Itu memang pilihan dia marah, itu yang dia pilih. Tapi pilihan yang tidak pas itu ya. Tapi memang itu terjadi dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah kehendaki, dia nggak mungkin marah juga kan.
Nah, cuman Allah menghendaki sesuatu ya sesuai dengan hikmah gitu. Jadi tidak zalim, udah kamu marah aja kan? Enggak begitu ya. Maka tadi kan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah ini kalau ditanya, oh itu kan takdirnya marah juga dia. Pada akhirnya iya juga gitu. Cuma kan dia punya pilihan tadi ya sebelumnya. Maka jangan menafikan itu juga. Ikhtiar dan masyiah manusia itu tetap ada. Nah tinggal dia mau pilih mana. Dia malah milih marah. Ya itu pasti juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Antun dulu sering marah. Insya Allah sekarang enggak ya Pak Antun ya? Oh masih. Ya baik saya lihat itu. Ya terakhir ya sebelum kita rehat, fadilah atau faidah beriman kepada takdir apa? Annahu yujibu sidqu al-i'timad 'ala Allah azza wajalla. Orang yang percaya terhadap takdir, nah ini menunjukkan ya, kebenaran sandaran dia kepada Allah azza wajalla. Jadi dia betul-betul bersandar beriktimad kepada Allah. Nah, kenapa? Li'annaka idza 'alimta anna kulla syai'in biqada'illahi ta'ala wa qadarihi shadaqa i'timaduka 'ala Allah ta'ala. Karena ya jika kamu tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi atas ketetapan Allah, ya, atas qada dan takdir Allah, maka berarti kamu betul-betul bersandar kepada Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, penutup nih ya, supaya lebih sempurna. Orang yang beriman kepada takdir, hatinya akan tenang. Ya. Hatinya akan tenang. Yujibu lil qalbi at-tu'maninah. Kenapa? Idza alimta anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dia akan tenang karena ya dia tahu, atau kalau di sini menggunakan domir mukhatab ya, atau kalau biar enak saya ganti domirnya dengan orang ketiga ya, atau kita. Jadi idza alimna anna ma asabana lam yakun liyukhti'ana wa ma akhta'ana lam yakun liyusibana. Nah, karena kita tahu apa yang menimpa kita itu enggak mungkin luput, pasti kena. Yang Allah sudah tetapkan sesuatu pasti menimpa kita, itu enggak mungkin pasti kena kita. Ya tadi kena linggis seret, sampai sobek ini. Ini nggak mungkin luput, pasti kena. Pada jam yang sama, detik yang sama. Persis itu, sesuai dengan catatan Allah Ta'ala. Nggak mungkin salah, nggak mungkin lewat. Nah sebaliknya, wama akhto'ana, yang meleset dari kita, lam yakun liyusibana. Itu nggak mungkin menimpa kita. Itu pasti nggak mungkin kena kita. Nah itu pasti tidak mungkin kena. Boro-boro linggis, di bom aja, kalau kita ditakdirkan nggak kena, bomnya gede banget, pasti nggak kena, aman kita. Andai kata gitu ya. Nah itu. Nah, maka dengan demikian hati kita jadi tenang. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira sementara ini dulu Bapak sekalian. Nah kita break dulu ya untuk azan Isya. Jadi silakan yang bertugas muadzin. Jadi baik Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita sudah sampai di waktu Isya ya. Tadi 3 ya sudah kami sampaikan faidah dari beriman kepada takdir. Ada 6 ya. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Yang keempat, orang yang beriman kepada takdir itu akan mencegah dirinya dari bersikap ujub. Ujub. Dengan apa yang dia punya, dengan amalan-amalan yang mampu dia lakukan. Dia enggak akan ujub. Dia rajin sholat tahajud, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, dia nggak akan pernah ujub. Tidak akan pernah ujub. Nah, bahkan dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala, bukan ujub. Karena dia sadar betul, amalan soleh yang mampu dia lakukan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin dia bisa sholat tahajud. Kalau Allah tidak kehendaki, dia nggak mungkin bisa puasa, nggak mungkin dia bisa sedekah. Nah, maka Allah kehendaki dia bisa beramal dengan amalan-amalan soleh. Nah, dia sadar ini semua atas karunia Allah, maka yang ada syukur, bukan ujub.
Wah, aku ini rajin sholat lail, aku ini rajin puasa dan seterusnya. Dia ujub gitu ya. Lalu, nah, itu tentu saja berbahaya ya. Karena semua itu tadi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, orang yang betul-betul beriman kepada takdir, dia tidak akan bersedih hati ketika dia kena musibah. Kalau tadi kan nomor 3 tenang hatinya. Kalau yang kelima, dia adamu huznihi alama asobahu. Dia tidak akan sedih. Karena dia sadar betul musibah yang kena menimpa dirinya itu dari Allah. Tentu karena rahmat dan min rahmatihi wa hikmatihi. Karena kasih sayang Allah dan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mungkin salah pilih gitu ya. Tidak mungkin. Nah, maka dalam Al-Qur'an sekalian surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23 ya. Ini ayatnya masyhur. Gimana ayatnya? Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Ya. Apa yang menimpa ya dari ada musibah yang menimpa seseorang atau yang terjadi di bumi wala fi anfusikum atau musibah yang terjadi pada diri kalian kata Allah illa kecuali fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali sudah tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum musibah itu terjadi. Kami wujudkan sebelum musibah itu kami wujudkan kata Allah. Inna zalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal yang demikian itu bagi Allah mudah. Likaila ta'sau. Nah, alama fatakum, supaya kalian tidak bersedih hati tentang sesuatu yang kalian tidak dapatkan. Nah, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak bergembira yang berlebihan sehingga hilang rasa syukurnya dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ya, jadi parhu bator ya. Dia ada orang seneng banget, gembira dengan dapat sesuatu. Nah, akhirnya membuat dia sombong, membuat dia ujub. Nah, itu nggak bagus. Nah, maka perlu kita ingat semua musibah yang menimpa kita, kebaikan yang kita dapatkan itu telah ditetapkan di dalam kitab Lauhil Mahfuz itu. Allah udah bilang tegas dalam surah Al-Hadid ini. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, maka kalau kita bahagia, kita mendapatkan nikmat, ya, kita bisa beramal soleh, tidak membuat kita ujub, dan ketika kita kena musibah tidak membuat kita bersedih hati, karena kita sadar betul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, dengan kita beriman kepada takdir, maka kita akan selalu berusaha melakukan apa yang disebut dengan al-asbab. Jadi ada takdir, ada sabab. Ya. Takdir itu tadi ketetapan Allah Ta'ala, sebab itu ya sarana ya atau usaha yang kita lakukan sehingga akhirnya kita sampai pada ketentuan Allah atau takdir Allah Ta'ala itu. Contoh gini, kita nggak tahu takdir kita ini ya apakah kita termasuk yang dilapangkan rezekinya atau tidak, kan nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kan? Tapi kita berusaha melakukan asbab gitu, ikhtiar. Nah, kita ingin supaya rezeki kita lapang, gampang gitu ya. Kita berusaha semampu kita, tentu dengan berdoa ya, mohon pertolongan Allah Ta'ala. Tapi dia tetap berikhtiar. Karena ikhtiar kita, usaha kita untuk dapat rezeki itu namanya asbab. Akhdul asbab. Kita mengambil sebab. Dengan ikhtiar, maka insya Allah jika Allah kehendaki kita akan dapat rezeki, kan itu. Nah, dan kita beriman bahwa ini apapun nanti yang terjadi itu terjadi atas kehendak Allah dan berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu sekalian ya, fawaid min al-iman bil qadar ya. Faidah-faidah dari beriman kepada takdir. Maka jangan sampai kita mengingkari takdir. Jadi saya kira ini yang bisa kita bahas sementara ini. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di kesempatan yang akan datang. Sebelum diakhiri, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sabar itu ukurannya ada benturan pertama. Fisodamatil ula. Ya.
kita ya, pada waktu mendapat musibah atau misalnya dizalimi orang itu pertama kita bisa tenang, bisa sabar. Iya. Cuman ujiannya justru setelah itu kan. Mm-mm. Setelah jalannya waktu itu kita kepikiran atau apa itu nanti jadi berkurang Kesabarannya. ya, bagaimana menjaga supaya kita itu bisa tetap itu, Konsisten ya, konsisten. dalam kesabaran gitu ya. Ya kan juga ada contohnya misalnya Nabi itu memaafkan Ikrimah yang membunuh Hamzah ya. Mm. Dia waktu dia minta maaf dan tapi kan dia tetap tidak mau melihat dia kembali, nggak mau lihat mukanya. Mm. Karena telah membunuh Hamzah itu. Ya, pertanyaan saya, ya tadi kan menjaga konsistensi kita waktu terjadi musibah pertama itu ke belakangnya itu terus Bisa terus istiqomah, konsisten dalam kesabaran gitu ya, Pak Didi ya. Ya baik, Ustaz, betul kata Nabi. Nah, as-sabru itu fi sodamatil ula. Waktu itu kan ada seorang ibu, anaknya meninggal ya. Nah, terus dia dinasihati oleh Nabi, dia nggak terima. Kamu belum tidak merasakan apa yang saya rasakan. Nah, Rasul nasihati supaya sabar, supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, terus kan akhirnya dia datang ke rumah Nabi minta maaf ya. Dikasih tahu oleh orang bahwa itu adalah Rasul SAW. Nah, dalam kisah itu ya Rasul menjelaskan bahwa as-sabru fi sodamatil ula. Jadi kesabaran itu di benturan pertama atau di detik pertama ya kita kena musibah, kita sabar ya. Lalu gimana bisa istiqomah? Ya tadi kita paham dalil-dalil yang disebutkan dalam bab ini. Kita tadi kan kita ngerti bahwa ya apa yang menimpa kita itu nggak mungkin luput, dan apa yang meleset nggak menimpa kita tidak mungkin menimpa kita. Nah itu kita sadar betul itu ya, keterangan-keterangan dari Nabi, dari para sahabat itu salah satu diantaranya tahu ilmu tentang itu ya. Maka dengan demikian ya misalnya kalau tadi yang antum contohkan sikap Nabi ya kepada Ikrimah tadi bin Abu Jahal ya kalau nggak salah ya. Nah kalau itu marah Nabi ya marah terhadap kemungkaran yang dilakukan. Apa itu ada kaitannya dengan kesabaran? Nah, tentu berbeda sikap Nabi nggak mau melihat wajah Ikrimah itu tidak menunjukkan kalau Nabi tidak sabar. Itu tidak menunjukkan kalau Nabi tidak sabar. Karena kebencian terhadap orang yang melakukan kemaksiatan kan itu, kemungkaran. Nah, jadi sabar misalnya kita motor antum dicuri lah misalnya. Motor antum dicuri oleh seorang depan masjid ini ya. Pas mau pulang hilang motornya. Nah, gimana reaksi kita? Tentu kalau kita orang mukmin sabar. Lalu ya kita paham betul apa yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bisa nggak terus istiqomah? Sabar gitu ya. Bisa. Sabar itu kan apa? Sabar itu Bapak Ibu, habsun nafas. Mengendalikan diri dari apa? Ucapan yang buruk, dari amalul jawarih yang buruk juga. Perbuatan anggota tubuh yang juga buruk. Itu sabar. Apakah orang yang grundel dalam hatinya, tapi dia mampu mengendalikan ucapan dan gerak-gerik tubuhnya, itu dianggap tidak sabar? Sabar. Bapak Ibu, kita kena musibah, tapi mulut kita tahan. Jangan mengucapkan kata-kata yang jelek. Kaki kita, tangan kita semua, kita kendalikan. Tapi dalam hati tetap grundel gitu. Kenapa kok motor saya yang diambil? Misal, dalam hati tapi kita nggak mengucapkan keburukan. Itu dianggap sabar atau tidak? Sabar. Itu tetap sabar. Nah, orang seperti itu tetap sabar. Cuman ada yang lebih hebat dari sabar. Apa? Ridho. Nah, kalau udah sampai level ridho, menggerudul nggak? Udah nggak dia. Ya tadi kan udah ditetapkan 50.000 tahun. Ya udah sih. Motormu hilang kok kamu santai saja. Ya udah ditetapkan kok. Nah itu. Tapi dilakukan asbab tadi. Lapor, itu kan, lihat CCTV, boleh atau tidak? Boleh. Itu tidak menunjukkan bahwa kita nggak sabar. Tetap sabar, tetap ridho. Cuman lihat CCTV dong. Siapa sih yang ngambil kan itu? Itu nggak ada masalah. Nah, tapi ada yang lebih tinggi lagi. Levelnya syukur. Motor hilang, alhamdulillah. Motor hilang, mampu bersyukur. Kenapa? Apa mungkin orang kena musibah syukur? Mungkin nggak?
Gimana itu logikanya? Kok kena musibah syukur? Gimana? Penjelasannya gimana? Nah, itu innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Ya, mungkin ini cara Allah ya, menunjukkan cintanya kepada kita. Atau kan kata Nabi, tidaklah seseorang itu tertimpa musibah, kesedihan, kelelahan, kedukaan, hatta syaukatu yushakuha, bahkan sampai duri menusuk dirinya, illa kecuali apa? Ya, hutto anhu biha khotoyahu. Ya, kecuali Allah akan hapuskan dengan musibah itu kesalahannya. Atau rupi'a, ya, rupi'a biha darajatu. Allah akan angkat dengan kelelahan dan macam-macam itu derajat dia. Jadi dia tahu, oh, mungkin ini cara Allah untuk mengampuni dosa saya yang banyak. Cara Allah untuk mengangkat derajat saya. Akhirnya dia mampu bersyukur. Nah, itu level tertinggi itu ya. Jadi itu Pak Didi ya. Jadi kita tahu ilmunya supaya istiqomah terus sabar. Nah, di antara kita tahu dalilnya, kita tahu ilmunya, bahwa semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami ya. Itu termasuk mengingkari takdir. Grundelnya gimana dulu? Kok motorku yang diambil? Gitu ya. Ya kan kalau memang ya, dia akan menerima musibah tapi tidak ikut gitu. Tapi kan yang mengingkari takdir. Iya. Enggak. Dia cuman sedih gitu ya. Apa? Kok motor saya yang diambil padahal kredit aja belum lunas gitu ya. Gitu. Tapi tetap dia mulutnya dia kendalikan. Ya, dibatin saja. Dan tentu saja orang kehilangan sesuatu kalau dia agak sedih itu manusiawi kan. Nah, tapi kalau dia betul-betul tadi ya percaya takdir, dia tidak akan bersedih hati ya. Tapi tadi grundel dalam hati itu ya, selama dia tahu dalam hati mungkin grundel, tapi dia tetap mengatakan ya ini iya ya, ini nggak mungkin terjadi kecuali Allah kehendaki. Nah, sama dia masih berpikir begitu, maka dia tidak dianggap mengingkari takdir gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita sambung lagi nanti di pekan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.